sebenarnya belum semua sih diutamakan untuk kelas 1-nya. Kenapa? Karena kelas 1 kan memang belum harus mengenal dari dasar ya. Nah, itu pun dibatasi harinya dan peserta didiknya. Nah, kemudian untuk saat ini yang tatap muka kelas 1, kelas 6, kelas 5. Kebijakan dari sekolah harus 50% dan harus dikondisikan dengan persetujuan orang tua siswa. Senang sekali. Senangnya gimana? Senangnya bisa bertemu dengan teman dan bu guru. Kalau di rumah kalau tidak tahu soalnya tidak bisa nanya ke bu guru. Kalau di sekolah ada pelajaran yang susah bisa bertanya dengan bu guru. Coba-coba tatap muka, ya percobaan sekolah tatap muka memang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, hari Senin kalau di Jakarta dan juga di daerah-daerah lain secara bertahap tergantung kesiapan kondisi daerahnya. Saya ingin ke Bu Suharti, Sekjen Kemendikbudristek. Bu Suharti, tadi kita dengar tuh curhatan anak-anak, kemudian curhatan ibu-ibu. Jadi kalau dari kacamata pemerintah begitu ya, itu memang apa yang memang dirasa tidak bisa lagi, tidak dimulai nih percobaan tatap muka di sekolah-sekolah? Iya Mbak, memang kita mendorong juga terjadinya pembelajaran tatap muka terbatas. Saya tekankan di sini terbatas. Karena kita tahu bahwa situasi sekolah, kondisi anak-anak juga sangat berbeda. Di kota-kota besar mungkin internet lancar, semua punya gawai. Tetapi buat mereka di daerah, termasuk juga anak-anak dari kelompok miskin, tidak ada fasilitas itu. Sehingga kami bertanggung jawab lah, ingin memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan layanan pendidikan yang cukup. Sehingga opsi untuk membuka sekolah itu diperlukan untuk memadai tadi seperti curhatan ibu-ibu dan anak-anak tadi. Dan dengan terbatas, artinya memang terbatas bahwa tidak semua langsung bisa buka. Satu, jelas daftar catatan checklist yang harus dipenuhi harus terpenuhi kan ya. Fasilitas sanitasi, kesehatan harus ada. Sekolah juga harus punya akses kepada fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik. Sehingga kalau ada apa-apa bisa langsung berhubungan dengan mereka. Juga jelas orang yang sudah tidak memungkinkan ke sekolah juga tidak boleh, misalnya yang komorbid tidak boleh, yang punya masalah-masalah kesehatan tidak boleh, itu pertama. Kemudian terbatas yang lainnya adalah tidak tiap hari. Tidak tiap hari, hanya 2 hari per minggu dalam masa-masa ini. Kemudian juga sehari juga 2-3 jam saja. Kemudian juga sekolah di kelasnya juga tidak semua bersama-sama, hanya sekitar 50% sekarang untuk yang level PPKM level 1, 2, dan 3. Untuk level 4 malah belum dibolehkan sama sekali. Jadi kami mengharapkan dengan opsi pembukaan itu tetap anak-anak yang tidak bisa belajar di rumah juga bisa belajar di sekolah. Dan ini juga ada keluhan tentang learning loss, Mbak. Jadi, sebelum masuk ke situ Ibu Suharti, karena saya tadi tertarik Anda mengatakan syarat-syaratnya itu sebetulnya banyak. Tapi walaupun syarat-syarat itu banyak, kita tahu ada masih banyak juga orang tua murid yang masih khawatir dan ragu anak-anaknya untuk sekolah tatap muka. Salah satunya Bu, ada seorang ibu di Jakarta, Ibu Cynthia, sudah terhubung dengan saya dari Bekasi. Selamat malam Bu Cynthia. Selamat malam Mbak Nana. Bu Cynthia, saya tahu Ibu salah satu yang termasuk masih belum srek, khawatir, masih ragu untuk kirim anak sekolah tatap muka. Kenapa Ibu? Iya, soalnya kan di usia anak saya punya anak 2, di usia 10 dan 11. Usia anak saya itu kan belum bisa tervaksin, Mbak Nana. Sedangkan yang bisa tervaksin itu kan di usia 12 ke atas kan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Dengan prokes dan sebagainya yang akan ketat, akan dijaga, Ibu tetap merasa itu belum cukup untuk melindungi anak-anak yang akan tatap muka di sekolah, Ibu Cynthia? Betul Mbak Nana, karena namanya anak-anak ya, pasti bersosialisasi dengan guru, dengan teman-teman, ngobrol. Kemudian dari kesiapan pemerintah juga ada notes juga ya dari ibu-ibu yang lainnya juga. Seberapa siap pemerintah kita menghadapi apabila ada ledakan klaster baru di anak-anak gitu. Jadi antisipasinya itu kan yang kita perlukan ya.
Selama ini kendala pembelajaran online dirasa masih cukup bisa tertangani kalau Ibu Cynthia sendiri merasakan sehari-hari mendampingi anak-anak. Cukup pembelajaran online, Ibu? Iya, sebenarnya ada kendala besar juga ya, Mbak Nana. Apalagi kita orang kerja semuanya. Terus kendalanya sih umum nih, masalah internet. Internet yang nggak stabil. Kemudian masalahnya untuk bangsa Indonesia mungkin kalau saya lihat di kuota yang mahal gitu. Harga kuota yang mahal, kemudian belum tentu semua orang juga punya gadget ya, punya fasilitas. Nggak semua anak punya fasilitas laptop, gadget gitu. Kalau kualitas pembelajaran, kebetulan Ibu Cynthia merasa kualitas pembelajaran online itu sudah cukup atau memang seperti apa kualitasnya? Apakah Ibu misalnya khawatir anak tidak akan bisa maksimal memahami pelajaran yang diberikan atau seperti apa? Benar, sebenarnya saya juga ada masalah khawatir juga ya. Maksudnya kita semua ini rindu ya untuk sekolah, untuk tatap muka, rindu untuk bisa ketemu guru gitu kan ya. Kita semua juga udah lelah ya. Kita semua juga udah lelah, udah banyak akhirnya kita yang WFH juga bantu anak sekolah gitu kan. Kita udah punya kerjaan juga dari kantor, kita harus bantu anak juga gitu. Kita semua lelah sebenarnya. Tapi dengan online ini saya bilang masih yang terbaik untuk keselamatan kesehatan anak-anak. Dan kesehatan keluarga Indonesia juga ya. Karena bisa aja kan dari anak-anak ini kan akan menjadi OTG yang akan membawa virus masuk ke rumah. Mungkin di rumah ada yang belum bisa tervaksin, ada yang komorbid, ya itu bahaya juga untuk keluarga Indonesia. Baik, terima kasih sudah memberikan perspektif di Mata Najwa malam ini, Bu Cynthia. Terima kasih Mbak Nana. Mbak Nisa, jadi seperti itu ada ibu yang memang dan karena kan ini sebetulnya pilihan itu ada pada orang tua ya, Bu Suwarti. Jadi orang tualah yang akan menentukan apakah memang memperbolehkan anaknya ke sekolah atau tidak. Ya, betul Mbak. Jadi memang tidak wajib kalau memang orang tua merasa resikonya masih besar, kami persilakan untuk memilih. Tetap tidak pergi. Pilihan ada pada mereka. Mbak Nisa, apa catatan Anda? Tadi curhatannya banyak tuh, ada yang anaknya stres, ada yang ibunya stres, ada yang khawatir kualitas pembelajaran juga turun, sangat kompleks persoalan ini. Betul, kalau saya ngelihatnya ini pandemi ini membuka mata kita kembali kepada basic questionnya nih, pertanyaan mendasarnya. Sekolah itu tuh gunanya buat apa? Jadi kalau tadi dengar ceritanya Bu Ida itu melihat sekolah bukan saja tempat untuk belajar matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya, tetapi juga berbagi peran. Karena Bu Ida harus menjahit di rumah, peran pendidikan anak kemudian dititipkan kepada guru. Jadi ketika peran itu tidak bisa lagi dimainkan oleh guru, maka Bu Ida jadi stres gitu. Jadi sekolah itu tidak hanya tempat untuk belajar kurikulumnya, tapi juga tempat hidup anak juga gitu. Jadi di sini yang terasa sekali kemudian menjadi kekhawatiran tadi ya, karena Bu Cynthia juga punya perspektif yang sama gitu. Anak-anaknya pasti ngobrol. Tadi juga anak-anak sekolah juga sama, yang dikangenin adalah ketemu teman-teman, bercanda-bercanda gitu. Karena sekolah is more than just tempat belajar aja sih, Mbak. Lebih dari tempat belajar. Ya, tapi tempat bersosialisasi, berkomunitas, beraktivitas bersama teman-teman. Dan ini yang juga menjadi salah satu kenapa kemudian ketika ditutup sekolahnya selama 1 tahun lebih, ini menimbulkan banyak isu-isu stres dan sebagainya, baik anak ataupun orang tuanya. Baik, tadi kita dengarkan murid, kita dengarkan orang tua yang juga sangat penting dalam proses belajar mengajar, siapa lagi kalau bukan gurunya. Kita akan dengarkan curhatan para guru setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, tetap di sini.